Bung Egi, Anda kan dikenal sebagai penulis sampai saat ini sangat produktif ya. Dari masa kuliah mungkin Bung Egi sudah ikut banyak event-event kepenulisan bahkan. Nah, ini yang saya kira menarik untuk digali dan diketahui oleh netizen gitu. Untuk menjadi seorang penulis itu apa sih modalnya sebenarnya? Modal menjadi penulis ya yang utama sebenarnya adalah membaca. Ya, semua penulis itu berawal dari suka membaca. Ya, kalau misalnya tertarik menulis, biasanya apa yang kita baca itu yang kita mau tulis. Itu yang mau ditulis. Itu modal utama sebenarnya. Kemudian kedua, memang harus bisa bersabar dan paling tidak kuat ketika misalnya, karena tidak mungkin begitu kita menulis misalnya langsung termuat. Itu jadi harus banyak membaca, kemudian bersabar sampai kemudian benar-benar tulisan kita itu dilirik atau bahkan diminati oleh media termasuk penerbit. Ya. Nah, Anda sendiri memulai menulis itu sejak kapan dan masuk ikut event-event atau lomba-lomba atau mengirim tulisan misalnya ke media lah, itu sejak usia kapan? Saya mulai menulis mengirim ke media itu kelas 3 SMP. Itu kalau tidak salah tahun 91 ya. Sudah mengirim sudah mengirim cerpen ke, dulu ada majalah Sahabat Pena, terbitan Pos dan Giro waktu itu. Jadi saya ngirim cerpen ke sana. Kemudian setelah itu masuk itu SMP ya, STM, saya di STM Parepare. Kemudian masih sering nulis sampai kemudian kuliah di Teknik Mesin. Dan itu belum pernah termuat. Malah termuatnya setelah saya KKN tahun 2000. Tahun 2000 baru tulisannya itu termuat. Sejak SMP mengirim, nanti setelah KKN baru termuat. Jadi butuh 9 tahun, kurang lebih 9 tahun baru melihat karya saya ada di media. Masih ingat tidak apa karya tulis yang Anda buat pertama kali? Itu cerpen pertama saya itu termuat di NKS itu cerita remaja ya. Itu juga pengalaman KKN dengan teman-teman KKN yang kemudian saya ubah menjadi cerpen, ternyata termuat di majalah NKS tahun 2000 itu, awal 2000. Waktu SMP itu apa yang ditulis? Wow, itu penasaran waktu seperti itu. Karena sering membaca majalah Sahabat Pena, jadi saya juga sering mengangkat tema-tema pertemanan. Majalah Sahabat Pena itu masih tema-tema seperti itu, pertemanan, tentang lingkungan, tentang orang tua. Itu cerita-cerita yang seperti itu. Itu bacaan saya ketika SMP di majalah Sahabat Pena itu. Nah, Anda kan banyak menjuarai lomba. Apa sih sebenarnya tipsnya sehingga bisa terus juara? Ini kan kita banyak teman-teman, termasuk saya mungkin ya, biasa menulis atau mengirim tulisan ke event-event lomba tertentu, tapi sulit menang. Apa sih sebenarnya yang menjadi faktor utama dalam setiap lomba ya, sehingga kita bisa menang gitu? Nah, jadi untuk lomba yang pertama harus ikut ya. Karena ada orang yang jelas itu. Ada yang selalu mau menang lomba, punya semangat untuk lomba tapi tidak pernah ikut misalnya. Jadi yang pertama memang kita harus memastikan bahwa apa yang kita tulis itu menarik, kalau perlu tidak terpikirkan oleh orang lain. Jadi makanya ketika saya mau ikut lomba, saya lebih lama berputar-putar atau berpikir apa ya yang saya tulis yang bisa maksudnya ketika juri membacanya, bagus nih, atau kok penulisnya bisa dapat ide yang seperti itu. Jadi soal ide dulu. Kemudian berikutnya ya, hampir semua cerpen-cerpen atau bukan hanya cerpen ya, tulisan apapun yang termuat di media itu, apalagi kalau sampai memenangkan lomba tingkat nasional, itu biasanya teknik berceritanya itu sudah bagus ya. Jadi teknik bercerita, ejaan, semua itu masuk. Jadi saya belum pernah menemukan naskah pemenang lomba tingkat nasional misalnya ternyata amburadul ejaannya. Nah, jadi teknik menulis kalau dalam lomba
ketika misalnya dari 300 peserta atau bahkan 3.000 terkumpul misalnya 20 besar, bisa dipastikan 20 besar itu sebenarnya teknik berceritanya sudah bagus semua. Nah, terus 20 besar itu mau dikerucutkan, disitulah orang akan memilih ide siapa yang paling unik di situ. Sampai kemudian ide yang paling unik. Ide yang paling unik. Indikatornya apa kalau ide paling unik? Ide paling unik itu tidak Misalnya. terpikirkan oleh orang lain, misalnya ya. Ini yang banyak tentang misalnya kearifan lokal, menggambarkan sesuatu. Oh, ada ya yang seperti itu di sana. Nah, ide ini pun sebenarnya bukan berarti tidak pernah terbahas sebelumnya ya. Bisa saja misalnya ramuan ramuan air atau ramuan akar-akaran yang kemudian ternyata setelah kita tulis menarik untuk dirikan, oh ternyata akar seperti ini mengandung ini ya. Jadi tergantung bagaimana observasinya. Jadi ketika saya ikut lomba, terutama untuk kearifan lokal itu, saya memang harus observasi, apakah lewat wawancara atau bertanya ke orang lain atau bahkan mungkin langsung ke Google. Tapi itu pun observasi di Google itu saya tidak mengandalkan mencari data di sana, tapi bagaimana saya membandingkan data yang saya punya ada nggak di Google. Kalau tidak ada, saya malah bersyukur. Berarti nanti kalau saya nulis tentang ini, saya yang pertama dalam tanda petik ya, berarti saya yang pertama mengangkat tentang ini, tema ini. Jadi dan kemudian kelak masuk di mesin Google. Nah, iya seperti itu. Jadi kalau kita observasi di Google, bukan berarti kita harus mencari, tapi membandingkan apa yang kita punya, data yang kita punya itu dengan apa yang kita temukan nanti di Google. Justru selama ini kebanyakan terbalik itu. Oh, ada yang cari data di Google untuk dia jadikan bahan atau ya mungkin saja dia copy paste atau ya dia replikasi paling tidak, atau dia parafrase misalnya. Itu yang biasanya pada saat menulis itu yang kadang kan kalau kita kadang saya sendiri kan biasa jadi juri lomba ya. Iya. Kadang misalnya membaca karya kearifan lokal kok seperti membaca di Wikipedia. Karena hampir sama isinya ya. Nah, jadi harusnya ada sesuatu yang baru yang kita masukkan di dalam tulisan kita itu. Ada kebaruan ya. Iya. Saya kira memang semua yang dituntut di kepenulisan salah satunya kebaruan ya. Kebaruan. Nah, itu yang mungkin juga sulit. Termasuk misalnya kalau kuliah di S2, S3 selalu kan tuntutannya itu kasusnya itu ada sisi kebaruannya, susahnya itu. Nah, maksud saya kan perilaku sosial atau peristiwa sosial itu sesungguhnya sesuatu yang berulang itu banyak, dan sulitnya di situ mencari kebaruan. Nah, dapat ilmu para pemirsa di rumah tadi itu, jadi melihat Google itu bukan untuk mencari bahan ya, tapi membandingkan data yang kita miliki setelah melakukan observasi dengan apa yang ada di Google. Nah, justru begitu selama ini ternyata Bung Gege gitu. Sehingga banyak menjuarai. Kalau boleh tahu sudah berapa lomba yang diikuti dan sampai sekarang yang juara itu berapa? Kalau juara yang tingkat nasional lebih dari 20. Lebih dari 20. Lebih dari 20. Itu sejak kapan itu? Itu sejak 2008. Jadi pernah di majalah Nida, pernah di Republika, Lontara Rindu itu. Ya, Lontara Rindu yang dijadikan novel itu ya. Jadikan novel itu juara 1 di Republika, pernah juga di Kementerian Pendidikan, lomba cerita rakyat, dan yang ini yang di Badan Bahasa Kemdikbud di sayembara gerakan literasi nasional itu menang dari 2017 sampai 2022, 6 tahun berturut-turut. Belum, alhamdulillah belum bergeser. Nah, itu apa tipsnya tadi? Ya tadi itu ya. Tapi mungkin itu baru sebagian yang dibuka Bung Gege ya. Ada lain tidak? Yang lain apa sih yang menjadi pertimbangan atau dijadikan sebagai modal dasar dalam menjuarai sebuah lomba gitu, selain tadi itu? Nah, jadi ada banyak ini ya sebenarnya, banyak aspek. Misalnya selain kebaruan ide, kemudian teknik bercerita,
sebenarnya kita juga memang harus melihat. Saya biasanya kalau misalnya mau ikut lomba ini, saya mencari adakah lomba sebelumnya, tahun sebelumnya. Saya biasa mencari naskahnya dulu, membaca-baca, seperti itu. Bahkan lebih ekstremnya itu banyak orang yang ikut lomba itu dia harus lihat kalau dia tahu jurinya, dia akan menulis sesuai dengan kecenderungan juri, selera juri. Jadi jurinya ini, saya harus nulis yang apa selera juri ini. Jadi itu bisa masuk ke situ. Jadi pengaruh juga ya. Itu kalau jurinya ketahuan ya, biasanya kan dipasang yang jadi dewan juri ini, nah itu biasanya seperti itu. Tapi memang dalam lomba menulis itu yang paling kuat sebenarnya adalah ide dengan teknik tadi, teknik bercerita tadi. Jadi banyak orang yang teknik berceritanya bagus, tapi masih ide yang diangkat itu ternyata kalah dengan kalah bersaing nanti pada saat pengerucutan naskah seperti itu. Nah, kalau sejauh ini sudah berapa kira-kira karya tulis yang dibuat? Sudah tidak bisa dihitung atau? Kalau ini saya pernah jadi kontributor cerpen. Jangan sampai seperti ada kan dulu penulis senior lah. Saya itu menulis seperti ayam yang berak katanya. Saya tidak tahu lagi di mana berak saya gitu. Kalau saya tidak sampai. Saking banyaknya tulisannya, di mana-mana dia menulis. Kalau di ini awal karir saya kan di media remaja ya. Jadi saya pernah jadi kontributor cerpen di majalah Aneka Yes, Karir Beken itu dari tahun 2002 sampai 2006. Di situ kurang lebih lebih dari 100 judul cerpen di situ. Selain itu ya yang hanya bisa saya hitung misalnya ketika menang lomba naskah ini, kemudian buku berapa, kumpulan cerpen seperti itu. Nah, sejauh ini kan yang lagi tren juga kan banyak film yaitu diadopsi dari karya sastra atau novel ya. Misalnya yang terakhir apa itu yang paling heboh itu yang kalian tentang poligami ya. Layangan putus ya, misalnya itu salah satunya. Nah, selama ini misalnya ada minat untuk mengangkat karya Bung Gege ini jadi sebuah film. Kalau itu minat sebenarnya belum pernah kepikiran, harapan ada ya, cuman memang ketika saya menuliskan memang ada beberapa penulis, terutama memang yang penulis yang novel-novelnya biasa difilmkan seperti Asma Nadia. Ketika menulis dia memang sudah ada visualisasi di kepalanya, nanti jadi film akan begini. Kalau saya belum sampai outputnya dia sudah pikirkan ke film mungkin. Nah, itu para penulis-penulis yang sering diadaptasi jadi film karya-karyanya itu memang pada saat menulis itu mereka sudah nanti kalau jadi film akan seperti ini. Kalau saya belum, saya nulis novel, fokus bahwa ini adalah novel. Saya tidak akan berpikir kalau ini jadi film nanti jangan-jangan susah divisualisasikannya seperti ini. Belum kesana. Dari semua karya yang Bung Gege pernah tulis, kira-kira karya mana yang itu secara emosional itu membuat Bung Gege itu betul-betul tersentuh, atau itu menurut Bung Gege ini tulisan saya yang paling saya anggap saya begitu?